Halo guys. Jadi di sini kita kelompok 4 dari Matkul Opman itu ingin kunjungi salah satu UMKM yang di Rawamangun. Tapi di sini kita kekurangan satu anggota kelompok karena lagi nyusul OTW ke sini. Jadi sekarang sekitaran jam berapa ya? Jam 13.56. Jadi kami OTW ke tempat UMKM-nya ada di Rawamangun sini. Let's go. Guys, jadi kita udah nyampe di lokasi Pasar Sunan Giri. Kita langsung aja kali ya. Udah turun, bye-bye. Nah, jadi kita memilih toko UMKM-nya, salah satu UMKM itu ada di Pasar Sunan Giri sini ya. Nah, ini lebih tepatnya itu pintu masuk untuk ke Pasar Sunan Girinya ada di depan Pegadaian situ. Nah, untuk lebih spesifikasi tokonya ada di antara di toko Mas Gemilang dan di toko Mas Matahari. Ada di blok sini. Dan ini adalah salah satu UMKM yang kita tuju itu toko Al-Faza Collection. Lebih tepatnya ada di Pasar Sunan Giri lantai 1 blok A. Dan ini spesifikasi tokonya. Halo, kita udah di toko jilbab yang namanya Al-Faza, di lokasinya itu di Pasar Sunan Giri sama Ibu Emma. Sebenarnya ini ibunya bukan yang pemilik toko, ibunya cuma yang jagain toko aja. Tapi kita nggak apa ibu nanya-nanya. Oke, jadi kita mulai di pertanyaan pertama, yaitu kalau boleh tahu kenapa nama tokonya Al-Faza. Gimana Bu ceritanya tuh? Ini nama anaknya. Oh, anak yang punya toko gitu ya Bu ya? Terus kira-kira awal mula bukanya kapan? Tahun? Udah 2 tahun yang lewat. Berarti 2 sekitar tahun. 2021 ya? Iya. 2021. Kalau misalkan ibu kan jaga di sini, terus kenapa memilih buat menjaga toko jilbab dibanding toko lain gitu? Karena ibu udah biasa jualan jilbab juga. Oh, sebelumnya ada pengalaman gitu Iya. ya? Bisnis Ibu sendiri apa yang lain juga Bu? Sendiri. Oh, Tadinya gitu. pedagang kaki lima. Oh gitu. Terus pindah jadi penjaga toko sini. Iya. Oh, baik-baik. Terus kira-kira ini kan banyak nih barang-barang, stoknya tuh kapan disuplai? Maksudnya datangnya gitu. Iya, Iya, barang datang stoknya bareng. tuh. Oh, kadang-kadang kalau udah ada barang yang kurang belanja gitu. Terus kalau belanja tuh yang rutinnya itu dalam seminggu paling 2 kali. 2 Tapi kali. itu rutin dalam sebulan ya? Dalam Apa? sebulan bisa 4 kali 5 kali. Oh, 4 kali 5 kali. Berarti customer selalu datang gitu ya Bu ya? Ada aja. Sih. Ada aja ya. Ini selain di sini ada cabang lain nggak, Bu? Enggak ada. Jadi cuma di Pasar Sunan Giri aja ya Bu ya? Di sini nggak jual jilbab doang ya? Baju juga ada.
gamis. Berarti ini kebanyakan baju gamis, terus baju-baju yang ngetren juga ada nih Bu ya? Kayak kemeja, tunik, benar. Terus Tas juga ada, tas. Tas juga di atas ya. cara ngestok barangnya itu gimana Bu? Misalkan kayak udah ada yang habis atau sengaja dihabisin aja sampai stoknya habis, atau misalkan di sini di tokonya itu di toko ini ada barang yang masih sisa terus stoknya masih ada, mau ditaruh lagi atau gimana cara ngestok barang? Oh, kalau belanja Apa nunggu masalah belanja habis? enggak nunggu habis. Kalau warnanya misalnya kan belanja tuh setengah lusin, kalau warnanya udah tinggal 2 dibelanjain lagi gitu dalam satu barang. Oh, jadi nggak yang sampai nunggu habis baru di stok gitu ya Bu ya? enggak. Wah. Terus ini ya jenis-jenis bajunya beda-beda tiap bulan ya Bu, tiap nyetok? Iya, beda-beda. Jadi bervariasi nggak yang kalau ini habis jadi ada Kadang ada model lain. model lain yang datang. Terus kalau misalkan udah ngestok barang nih Bu, terus ternyata di stok itu ada barang yang cacat atau rusak, itu masih digantung apa enggak? Oh, itu bisa dikembalikan, ditukar. Ditukar barang. Oh ditukar nggak yang tapi duit tetap balik atau diganti yang baru lagi? Bu? Ganti baru. Diganti yang baru. Oh jadi kita nggak ada yang kerugian masalah catat gitu ya? Ini kisaran harganya berapa nih? Kalau dari segi jilbab, kisaran Jilbab harganya yang paling murah 35. oh 35. Yang paling mahal 200. Itu tiap merek ada yang ini ya Bu ya? 200 tuh bahan yang apa Bu? Katun Paris Nakocut. Katun Jepang. Katun Jepang. Kalau bajunya dari kisaran Baju yang paling murah 100 tuh yang di depan. ini yang Oh yang di depan itu ya? Ya, Iya. saya lihat. Kalau yang ini mah beda-beda. Kalau gamis beda-beda. Tergantung bahan juga sih Bu ya? kalau tasnya Tas 500. 500. harus ke atas ya? Iya. Sini juga ada tunik tuh. Ada. Kenapa tasnya taruh di atas Bu? Kenapa nggak kayak di lemari kaca aja? Oh, itu kan karena ada bopetnya di atas. Kalau di lemari kaca kan ibu gak punya lemari Oh, kacanya. Tadi kan sempat dibahas juga Bu mengenai harga-harga dari kerudung ini. Terus kenapa Ibu lebih milih ke pemilihan tempat kerudung yang paling bagus dan bahannya bagus dan harganya juga yang lumayan mahal? Kenapa pendapatan di atas tidak di bawah gitu Bu? Oh iya, kalau yang di bawah kan rata-rata yang murah. Jadi Iya. kan, ini kan nggak. Nah, kalau yang di atas tuh kan kalau orang yang nanya yang bagus yang paling atas. Atas. Itu yang nomor 2 yang standar. Kalau ini yang biasa. Kalau ini yang paling murah. Jadi orang-orang nggak yang bingung gitu ya Bu ya? Enggak, jadi nggak bingung lagi milih-milih. Milih-milih, jadi nggak yang ngacak gitu ya Bu Kalau ya? harga atas tuh sekian, 200. Ini yang standar 75. Iya, Ini iya, yang iya. 50. Oh gitu, jadi Ibu kayak tinggal nunjuk-nunjuk aja Ya, itu yang ini paling yang paling atas. 35. Gitu. Oh, jadi tinggal customer tinggal memilih yang mana aja sih yang mau Ini dipilih. pasmina juga ada. Oh pasmina juga ada. Pasmina juga ada. 80.000. Biasanya kalau customer sendiri itu yang paling sering dibeli apa sih Bu dari segi kerudung? Ini segi 4. Segi 4. Yang motif juga ada. Oh ya Ini motif. kan yang polos. Iya ini polos ya. Segi 4. Ini kan pasti kan ada semua yang barang di sini kan nggak tentu habis sehari ya Bu. Pasti kan ada baju yang luntur atau gampang rusak bahannya gitu. Itu gimana Bu? Misalkan cara Kalau itu makan nggak semua digantung. oh, Nah, jadi yang digantung itu contoh barang 2 potong aja. Jadi nanti orang nanya kita nyariin warna. oh. Jadi ntar pembeli dapat barang yang baru yang segi plastik gitu iya, ya Bu ya? iya. Oh gitu. Jadi walaupun barangnya sini kelihatannya kayak udah misalkan udah terlalu lama dipajang, jadi pembeli bakal nanya ini kayak gini ya Pak. Nah, Kalau ini warnanya adanya ada apa apa aja. aja, terus baru Ibu keluarin barang-barangnya ya. Kasih toko dia. Oh iya, lokasinya kenapa di dalam pasar Bu? Kenapa nggak milih di luar pasar? Apa adanya kayak tanah kosong cuma di sini aja, atau oh ini sekali masuk orang-orang langsung terpanah nih gitu? Oh, tadinya ini ibu ini kan ada temannya di sini jualan. Jadi dia kesini sering main, jadi dia ikut jualan di sini juga. Kebetulan ini Oh. paling mencolok ya kan, yang Iya. lainnya jualan kain ya. Iya. Di Doang sini yang mah jual. khusus jahit-jahit sama jualan kain modern. Terus dilihat dari segi tokonya juga lebih modern juga nggak sih dibanding yang lain? Sedangkan toko-toko yang lain nanti bisa dilihat dari liputannya itu ada tokonya, sedangkan kayak kebuka aja gitu Bu. Nggak yang kalau ini kan beda ya, ada kacanya, ada kelihatan kayak tulisan sedang sholat atau gimana. Terus
iniannya juga pakai kaca gitu loh, beda dari yang lain ya. Pakai AC juga. Pakai AC juga, terus lebih kayak Bersih, apa? kan. Walaupun pakai AC juga, tapi kualitas tokonya juga ini kan ada ubinnya ya. Sedangkan yang lain tuh bisa jadi tuh kayak masih aspal atau gimana gitu kali ya. Ini stok wajib. Oh iya, Hmm, itu stok barang tuh tinggal. stok barang. Ini plastik. Oh iya, sampai Nggak sini. muat di box, nah di luar juga ada. Oh iya, ini juga ada. Bener. Ya udah, Ibu, makasih ya udah berkenan buat kita tanya-tanya tentang tokonya, tentang tata letak tokonya. Semoga rezekinya lancar. Semoga banyak customer yang bakal datang terus Amin, juga. Kita bakal promosiin Kita promosiin di Instagram juga. biar banyak. Ibu aku juga kebetulan kan lagi demen banget gamis. Nah, aku suruh ganti. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya Iya, dan sama-sama. waktunya. Saya Dadah. Gamis legging juga ada. Ini kalau perwarnaan ini ada warnanya itu nggak, Bu? Kalau yang itu tinggal pink doang. Kalau yang kayak gini nih, hitamnya ada 2 warna. Kalau ukurannya sama. Ukurannya osis. Kalau itu yang pasmina. Oh, pasmina. Yang sekian Pak. Ini mana apa, Bu? Itu katun Paris. Katun Paris ini? Kalau itu apa namanya, bukan Paris tapi yang lebih bagus. Kalau ini Paris juga tapi yang lebih bagus. Tapi yang ini licin ya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ini juga enggak licin. Enggak licin. Tapi tebal gitu ya. Oh, yang paling mahal yang kayak gini ya. Itu yang Apa sih, Bu, yang bikin harga ini mahal gitu? oh, bahannya lebih bagus dari ini. Oh, bahannya. Iya, itu Jadi katun dari Paris sini. Lacoste. Oh, ini dari katun Jepang itu ya? Oh iya. Pasmina. Itu pasmina. Yang satin juga ada. Oh, ini pasmina Kaos. Antara ini sama itu. Keren. Tapi lah, Bu. Kayak lebih sama sih sama aja. Sama. Buka aja. Cobain ya. Luar ya ini. Ini kaos premium ya, Bu? Iya. Coba ngaca. Cocok tuh pakai celana itu, Mas. Itu kayak gini. Bagus warnanya. Kalau udah kayak agak lemas gitu. Ini ada buahnya. Lucu. Iya. Jadi beli aja. Ini aja. Lydia jadi beli. Alasan pemilihan lokasi. Memilih membuka toko di Pasar Sunan Giri karena memiliki kerabat yang sudah berjualan di sana. Selain itu, alasannya juga karena gaya bangunan ruko terlihat lebih modern dan masih ramai.
Jadwal restock 4-5 kali sebulan dengan melakukan restock barang-barang yang telah habis. Misal pakaian gamis model A warna sage yang sudah habis, maka akan dilakukan restock. Tiap restock akan ada barang dengan model atau jenis baru. Lini produk beserta harga. Hijab dimulai dengan harga 35-200 ribu, lalu ada baju dimulai dengan harga 100 ribu, tas dimulai dengan harga 500 ribu. Harga tersebut masih tergolong terjangkau jika dilihat dari kualitas produk yang ditawarkan. Variasi jenis produk seperti model gamis dan hijab juga rutin diperbaharui supaya konsumen tidak cepat bosan dengan pemilihan produk yang ditawarkan Al-Faza. Selanjutnya proses quality control dari Al-Faza. Al-Faza selalu melakukan proses quality control terhadap barang yang baru masuk dari tokonya untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang cacat atau rusak. Nah, proses quality control ini dilakukan secara manual dengan mengeluarkan produk dari kemasan primernya, dicek apakah ada bolong atau noda dan sebagainya. Lalu jika ada, maka dipisahkan dari produk yang tidak cacat atau rusak. Nah, apabila terjadi kerusakan pada barang yang dikirimkan ke toko, maka Al-Faza ini punya hak untuk mengembalikannya dan ditukar dengan barang yang baru yang kualitasnya baik-baik saja gitu, tidak ada cacat ataupun rusak. Selanjutnya, desain tata letak dari Al-Faza. Jika digambarkan atau diilustrasikan, tata letaknya itu akan terlihat seperti ini. Nah, di sini ada kesalahan penggambaran dari desain tata letaknya. Untuk sisi kanan dan sisi kiri ini sebenarnya sama aja ya. Jadi yang tas di sisi kanan yang panjang ini sebenarnya sama dengan sisi kiri gitu. Jadi sisi kanan dan sisi kiri ini seimbang lah untuk gamis dan tasnya. Dan peletakannya itu untuk gamis di bagian bawah dan tas ini di bagian atas dinding. Nah, untuk lebih detailnya akan saya bahas sebagai berikut. Nah, pertama-tama pada bagian depan toko Al-Faza itu terdapat stand hanger untuk produk gamis yang sedang diskon. Tujuan dari penempatan ini supaya produk yang sedang diskon ini dapat mudah dilihat oleh calon konsumen dari luar toko maupun dari kejauhan. Nah, toko Al-Faza sendiri ini memiliki satu akses pintu yang digunakan untuk masuk sekaligus keluar. Pintu ini diletakkan di pinggir kanan. Nah, selanjutnya pada sebelah kanan dari pintu itu terdapat kaca cermin. Penempatan kaca cermin di sini agar konsumen yang sedang mencoba produk Al-Faza itu dapat melihat refleksi di cermin apakah produk tersebut yang sedang dikenakan dan hendak dibeli oleh calon konsumen terlihat bagus dan cocok dikenakannya atau tidak. Selanjutnya pada produk gamis dan tas itu diletakkan di sisi kanan dan kiri toko seperti saya bilang tadi. Nah, produk gamis ini diletakkan di bagian bawah dengan cara digantung memanjang ke samping, sedangkan di atasnya itu terdapat etalase tas yang diletakkan di buffet kaca. Nah, untuk produk gamis, alasan diletakkannya produk gamis di bawah ini adalah karena produk gamis merupakan produk utama dari Al-Faza dan juga agar memudahkan konsumen untuk memilih, mengambil, dan menaruh kembali produk gamis tersebut. Untuk produk tas ini tidak ditaruh di lemari kaca karena memang susah ya untuk mengakses, untuk mengambil atau menaruh kembali tas tersebut. Kalau mau pakai lemari kaca, itu berarti harus dibuka dulu pintunya, baru nanti dia ambil mungkin pakai tongkat gitu. Nah, walaupun kekurangannya dari buffet kaca ini adalah produk tas ini kemungkinan besar dapat kotor karena debu-debu gitu. Jadi kalau di lemari kaca kan lebih terlindungi dari debu ya. Tapi kalau di buffet kaca karena dia sifatnya terbuka, jadi debu-debu ini dengan mudah dapat menempel di tas tersebut. Selanjutnya untuk section hijab ini diletakkan di seberang pintu masuk. Nah, untuk hijab sendiri, untuk produk hijab sendiri itu ada 3 jenis ya, ada hijab polos, hijab motif, dan hijab atau jilbab instan. Untuk hijab polos itu diletakkan di etalase gantung dan juga peletakannya ini sesuai dengan harga dari hijabnya. Untuk barisan atas ini dikhususkan
untuk hijab-hijab dengan harga dan kualitas yang tertinggi, bagian tengah untuk hijab-hijab dengan harga dan kualitas menengah, dan barisan bawah untuk hijab-hijab dengan harga murah dan kualitas yang secukupnya. Pada bagian hijab motif ini diletakkan terpisah dari hijab polos, yakni di sebuah rak kayu berdiri. Hal ini agar memudahkan pembeli saat memilih barang. Jadi supaya pembeli itu nggak kebingungan saat misalkan pembeli ingin membeli hijab motif, tapi letaknya diacak gitu, dicampur dengan hijab polos, maka pembeli itu akan kesulitan untuk memilih hijab motif yang ingin dibelinya gitu, karena memang tidak sesuai dengan kategorinya kan. Nah, selain itu juga karena hijab motif ini jumlahnya tidak sebanyak hijab polos, jadi dapat diletakkan di rak kayu dengan jumlah yang memang tidak yang menengah lah, tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Selanjutnya untuk jilbab instan ini diletakkan di atas, di bagian buffet kaca yang letaknya itu di samping tas. Hal ini karena jilbab instan itu bukan produk yang utama, dia hanya produk komplement saja, dan jumlahnya ini paling sedikit jika dibanding dengan hijab polos dan hijab motif. Terakhir, untuk bagian kasir, ini terletak di sudut terdalam dari toko Al-Faza. Alasannya karena toko Al-Faza ini punya ruang yang terbatas, dan supaya konsumen ini diberi ruang yang cukup untuk melihat-lihat, memilih, dan mencoba produk Al-Faza. Oke guys, jadi di sini kita udah melakukan tugas kita dengan baik, yaitu mengunjungi salah satu UMKM yang ada di, kita memilih di salah satu rombongan itu di Jalan Pasar Senen Girinya ya, lebih tepatnya. Sekarang sekitaran jam habis asar lah ya, kita udah selesai kelar, jadi kita udah beli juga di situ. Kasih tunjuk dong belinya. Jadi di sini beli apa aja? Ya mungkin kita akhiri sampai sini aja ya, udah sore juga. Terus juga udah puasa juga ya guys ya? Iya, betul. Oke. Kalau misalnya kita ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yang tanya-tanya kan harus di Ibunya nggak kelihatan.